Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kita nikmat sehat serta iman, sehingga kita dipertemukan di bulan Ramadan dengan suasana yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah. Coba bayangkan jika kita tersesat di sebuah hutan tanpa sinyal internet ataupun tanpa Google Map. Pasti kalian bingung, pasti kalian juga takut. Nah, di dunia ini, apa yang kita hadapi jauh lebih besar daripada sekedar tersesat di hutan. Ada godaan pergaulan bebas, malas belajar, hingga pengaruh negatif media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita butuh peta dan kompas, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai huda atau petunjuk bagi kita. Nah, masalahnya banyak di antara kita yang punya Al-Quran, tapi memperlakukannya hanya sebagai pajangan. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, apa maksudnya Al-Quran hanya jadi pajangan? Yang pertama, Al-Quran hanya disimpan. Al-Quran kita taruh di lemari yang paling atas, dibungkus rapi dan jarang disentuh. Mungkin disentuh hanya ketika ada pengajian saja. Yang kedua, Al-Quran hanya dibawa. Kadang ada yang menyimpan atau membawa mushaf Al-Quran sebagai jimat di dalam tasnya. Mereka merasa dengan membawanya akan merasa aman. Tapi isinya tidak pernah dibaca untuk dipahami. Yang ketiga, Al-Quran hanya difoto saja. Di era digital ini, mungkin ada yang membuat konten dengan memegang Al-Quran. Tapi setelahnya, Al-Quran diletakkan kembali begitu saja. Padahal Rasulullah SAW memberikan standar yang jelas tentang siapa orang yang paling hebat di mata Allah. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, mempelajari Al-Quran itu tidak berhenti di Iqra 6 atau saat kalian khatam saja. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berarti menjadikannya teman curhat. Saat kalian merasa sedih atau putus asa, bukalah Al-Quran, carilah terjemahannya. Allah sering menyapa kita lewat ayat-ayatnya. Yang kedua, menjadikan Al-Quran itu sebagai filter atau penyaring. Sebelum kalian bertindak, misalnya sebelum kalian ikut-ikutan tren yang ada di internet, tanyakan pada diri kalian, Al-Quran membolehkan hal seperti ini atau tidak? Yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu sebagai karakter. Al-Quran memerintahkan kita untuk jujur, sopan kepada guru, dan sayang kepada teman. Jika kita sudah melakukan hal itu, berarti Al-Quran sudah menjadi pedoman dalam hidup kita. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, mari kita buat target baru. Jangan hanya target khatam Al-Quran saja, tapi targetkan juga untuk membaca artinya setiap hari, meskipun hanya 1 atau 2 ayat. Sebagai penutup, saya ada pantun untuk sahabat kurma semuanya. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak untuk hidangan.
Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan sekedar jadi pajangan. Membeli kain berwarna biru, dibikin baju tampak menawan. Jadikan Al-Quran sahabat barumu, penuntun jalan menuju masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tidak hanya membawa Al-Quran di tangan, tapi kita membawanya dalam hati dan perilaku kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.